Kenapa Bu? Kacamatanya buka. Ibu-ibu ini, ibu-ibu semua ini. Penonton, beli lilin, beli sekuteng, nalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Jadi gantengnya turunan Bob, jadi pas lanjut jelek lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli ayam. Nah, cakapnya jangan begitu, nggak enak. Pakai nada juga. Cakep. Bisa? Yang kompak. Yo. Beli bumbu, beli ayam. Gitu. Ulah. Beli bumbu, beli ayam. Beli buah mangga. Ibu-ibu yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sehat? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatidz, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya, pemirsa Kiai Haji Imam Syahrani, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur, amin ya Rabbal. Juga yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Winarto. Pak Haji Winarto yang sebelah mana Bu? Oh yang di dalam. Oh itu Pak DKM. Jujur. Ada istrinya nggak di sini? Mana istrinya? Nggak apa-apa, ibu jujur deh. Gantengan Pak DKM apa gantengan penceramahnya? Sama ya Bu ya. Cuman beda apa Bu? Beda tipe doang. Kalau Pak Winarto tipenya tipe katana, kalem, tampan, mempesona. Kita doakan juga beliau sehat, berkah, panjang umur, amin ya Rabbal. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Hashim Al-Muqaddim, beliau sebagai ketua panitia juga merangkap
sebagai Menteri Perhubungan karena beliau yang menghubungi saya. Ini kalau beliau gantengnya bukan katana, tipenya tipe makanan, cumi rebus, suami yang rekeningnya bagus. Makanya saya siapin pantunnya buat ketua panitia. Mana Pak? Terhasil mana? Makan mie emang enaknya mie rebus, makanya di warkop jangan dibungkus. Tadasin biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100 dijawab sama beliau. Ustaz, emang makan mie enaknya mie rebus, tapi ini minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustaz mah jangankan 100, minta 20 juta siang ini saya transfer. Amin ya robbal. Masih punten, jangan itu lah sama orang suka bercanda masih. Jadi tolong jangan dianggap bercanda. Kenapa? Enggak apa-apa. Jadi maksudnya serius? Enggak apa-apa sih. Ketua RT 03, 06, 07, 08, Ketua RW 03, tokoh masyarakat, sesepuh, dan bapak-bapak, para remaja, para pemuda. Masya Allah, bapak-bapak di sebelah kanan saya. Ini banyakkan bapak-bapak, apa ibu-ibu ini? Ibu-ibu. Berarti yang saya sapa ibu-ibu dulu ya. Tapi mohon maaf bapak-bapak, jangan merasa dipilih kasih sama Ustadz Pak. Nanti beberapa menit ke depan yang sering saya sebut ibu-ibu. Kenapa Ustadz nggak bapak-bapak, nggak bapak-bapak? Mohon maaf bapak-bapak, maaf banget telinga. Bapak-bapak walaupun banyak, itu kalau dipanggil sama Ustadz sautannya tetap doang. Pak ada Pak, Bapak sehat. Itu mah bapak-bapak yang di sono Pak. Tapi yang di sini insya Allah enggak ya Pak ya. Pak sehat Pak. Oh ada. Tapi bener Pak, jangan salah. Kenapa saya senang kalau diundang pengajian jamaahnya ibu-ibu? Itu ibu-ibu mah rame. Betul nggak Pak ya? Makanya survei membuktikan ibu-ibu di mana-mana selalu mayoritas dan paling ramai. Di pengajian yang paling banyak ibu. Di tempat jogging senam juga yang paling banyak ibu. Di mall yang paling banyak juga ibu. Bahkan kata Nabi mayoritas penghuni neraka juga ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Kalau ibu-ibu yang di sini mah insya Allah solehah semuanya, pinter ngaji semuanya. Pak, istri-istrinya saya yakin pada pinter ngaji, minimal juz 30 mah apal. Nggak usah dites sama saya, enggak, udah bisa nebak saya mah, kelihatan. Lihat tuh alisnya, 6 harokat semua alisnya. Bapak-bapak nggak tahu kan Pak, alis ibu-ibu ada 2 Pak. Ada alis matobi'i, ada alis madu wajib mutasil. Alis matobi'i mah 2 harokat doang, seuprit ke kepala sini. Ada alis madu wajib mutasil kok, 6 harokat lu ke belakang, 6 harokat ada. Bener kan ibu paling rame kan? Makanya sampai yang viral deh, yang viral. Cok yang viral ibu-ibu. Tahun kemarin, kok tahu nggak yang viral? Ibu-ibu yang dari Lampung tuh viral kemana-mana. Sampai anak kita apa lagunya? Engkau juga apa? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil kira pentil, gak taunya apal bener kan? Nggak enak kalau lagi maulid nyanyiinnya lagu itu. Udah saya siapin yang versi religi-nya. Biasa aja lah. Bu, ibu bantuin saya ujung-ujungnya nanti ya. Sekarang dengerin dulu lagunya, ntar kita duet. Siap. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat
Engko bagian yuk 4 kali. Coba tobat. Ujung-ujungnya doang. Waktu kau sehat hidupmu sibuk. Ujungnya doang bantuin. Dibilangin dari tadi. Siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk. Nah, kau bagian maksiat. Cepatlah taubat sebelum ajal. Ingat dua bagiannya, bagian maksiat, bagian ajal mendekat. Bagian apa tuh? Siap. Sama yuk siap. Ladies and gentlemen. Siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk. Cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur. Banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu. Tobat. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Shopee COD. Ini kok videoin saya? Mohon maaf. Kalau mau videoin saya jangan dari tengah. Videonya dari sebelah kanan kan. Angle gantengnya sebelah kanan. Emangnya ibu-ibu doang yang begitu? Kayak nggak tahu aja. Iya, aku mah nggak mau di sini, pokoknya kelihatan gendut. Ibu-ibu kalau foto gitu kan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang di sini mah Ustadz datang yang diminta nggak foto ya. Minta berkah sama Ustadz kan? Kan ibu biasa begitu. Sebetulnya nggak apa-apa, saya mah nggak apa-apa, ikhlas ibu-ibu minta foto, asal jangan ribet aja minta fotonya. Gaya satu, gaya lagi. Yang paling enak, yang paling gak enak yang ketiga. Terakhir gayanya tunjuk Ustaz. Ibu-ibu yang di sini gitu apa enggak? Enggak kan? Yang gitu yang di mana? Yang di Solo, Cendol, Cepati, Mama Ceis ya. Kalau di sini enggak kan? Enggak ada yang ngaku kalau di sini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Betul ya Pak ya? Ibu-ibu rame Pak. Makanya saya doakan ibu-ibunya Pak mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ibu sehat. Dijaga kesehatannya lagi musim pancaroba. Apalagi ibu-ibu, menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes Pak? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak dengerin, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu Pak nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju Bu? Bu biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan 4 bulan, yang penting ngirimin dulu 2 hari 3 hari mereka kerja, biarin, yang penting semurah kan hasil. Suami nggak ganteng biarin, yang penting banyak saya kelihatannya menceramah mana lagi nyari pahala. Jangan suzon sama Ustadz dosa. Tanya sama Ustadz, tanya sama guru-guru, diajarin Ustadz saya, betul Ustadz saya. Kita mah diajarin sama guru, kalau ada Ustadz kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil kan? Tapi bener Pak, oh bener. Enak jadi Ustadz, enak jadi kiai, beneran. Kalau ditilang bisa lolos. Serius, saya biasa ceramah ke Karawang. Tadi malam dari Karawang. Itu kalau ceramahnya siang-siang, ngambil yang ke arah Tangerang, kalau nggak Jakarta. Yang namanya supir bukan ngantuk ya, pulang malam pagi berangkat lagi harus menjaga tempat kedua. Lampu merah keterobos, waduh bahaya. Prit atau polis, waduh kena tilang di saya. Selamat pagi. Pagi Bang. Dengan Bapak siapa? Saya Ece Pak. Oh Ece. Bapak mau kemana? Saya habis ceramah dari Karawang Pak. Ini mau ngejar tempat kedua.
Oh, Pak bisa lebih cepat nggak Pak? Ini saya mau ceramah. Bapak Ustadz? Iya saya Ustadz Ucep yang lagi viral Pak. Polisinya nggak percaya saya Ustadz. Maklum Bu, kalau saya buka pensi. Kalau saya buka peci terus kaosan di mobil, itu orang kiranya saya anak SMA. Polisi ini nggak percaya kalau saya Ustadz. Pak tolong, saya udah diteleponin panitia, saya harus buru ngejar tempat kedua. Bapak yakin Bapak Ustadz? Nggak percaya kalau saya Ustadz Pak. Saya punya jurus terakhir. Biasanya saya kalau ceramah dari Karawang loh, itu di bagasi banyak bawaan. Pisang, beras, opak, belum parcel, bakaka biasanya Pak. Saya bilang ke supir, ya bawa ke belakang, buka bagasi. Saya buka bagasi mobil. Set, Pak polisi mohon maaf. Nih, saya habis ceramah nih. Barang bawaannya banyak. Oh bener Ustadz, ya Allah Ustadz maafin. Takut Ustadz telat kejar kedua. Udah Ustadz lanjut gak apa-apa. Siap Ustadz. Hati-hati Ustadz. Alhamdulillah lolos. Hari ini saya mau ngejar ke Jakarta. Saya takut ngerobos lampu merah lagi benar. Pak, saya takut ngerobos lampu merah. Kalau saya ketilang, kalau bagasi saya kosong. Apa Bu? Bu, saya lagi cerita kenapa jadi kode. Cerita, mau cerita saya mah. Kebayangkan, saya harus ngejar waktu. Kayak barusan saya mepet banget ke sini. Saya ngejar waktu, ditilang polisi, buka bagasi. Gitu Pak, ketua DKM. Saya mah mudah-mudahan nggak ditilang polisi aja ini namanya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu-ibu udah kenal saya kan? Tahu yang mana lagu single saya yang pertama tahu? Yang mana coba? Nggak tahu. Cikini. Emang nggak FYP di sini di TikTok? Itu kampung apa namanya ini? Tegal Warung. Oh Gang Warung. Orang Gang Warung emang nggak FYP itu lagu saya yang Cikini ke Gondang Dia. Ya Cikini. Orang iri hidupnya nggak. Kita tahu. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin. Tetangga ke Cianjur, ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Itu berarti di sini saya terkenal ini. Ini ibu-ibu ngumpul sama bapak-bapak di sini mau ngapain ini kita pagi-pagi ceritanya? Mau ngapain? Hah? Maulidnya siapa Pak? Rasulullah, Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad. Kenal dengan Nabi Muhammad, kenal. Tahu Nabi Muhammad, tahu. Cinta nggak sama Rasulullah? Pengen nggak masuk surga hidup bareng sama Rasulullah? Yang kompak atau pengen nggak masuk surga hidup bareng sama Rasulullah? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Masya Allah. Tapi kurang enak yang zazaya, kurang kompak. Bapak-bapak nggak usah, nggak apa-apa Pak. Bapak-bapak kan suka jaga image kan. Bu, angkat tangan yang pengen masuk surga. Kompak. Bareng bisa bareng? Gang Warung bisa kompak? Ya, angkat tangan yang pengen masuk sumur. Saya curiga ibu-ibu di sini beneran nggak sehat. Ya aku diajak masuk surga, masuk sumur.
Ibu, udah punya belum tiket buat masuk surganya? Innalillahi, pedenya bilang belum. Belum. Ibu yakin umurnya bisa sampai besok? Ibu yakin umurnya bisa sampai tahun depan? Lah kalau besok tiba-tiba mau walikul li ummati ajar. Setiap umat, setiap manusia itu ada tanggal kadaluarsa. Saya mah bebas. Ibu-ibu duluan boleh, saya belakangan. Atau kita balik, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, ustadz kucek. Ibu puas? Ibu puas? Enggak, ibu bu. Salah aku apa sih sama kamu? Bukan masalah artinya, bukan nadanya yang gak enak. Dari awal biasa aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadz kucek mati. Ih, akhirnya besok gede. Ustadz, terus gimana kita caranya Ustadz pengen masuk surga tapi kita nggak pede? Apa tiket kita buat di sana Ustadz? Ibu nggak usah khawatir, don't worry. Apa bu? Tahu artinya apa? Dilarang pipis sembarangan. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ada berita gembira bagi kita yang datang ke sini, apalagi datang maulidnya karena cinta sama Nabi. Ketika Nabi keluar dari masjid Bapak Ibu, ada seorang anak muda dari balik pintu masjid bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah," kata pemuda itu. "Ya Rasul, kiamat kapan? Kapan kiamat terjadi ya Rasul?" Nabi nggak jawab bu. Nabi balik nanya ke pemuda ini, "Ma'adadzalaha?" Kamu nanyain kapan hari kiamat, emang udah nyiapin apa buat hari kiamat? Bekal kamu buat menghadapi hari kiamat udah siap apa belum? Kata Nabi. Pemuda ini nggak jawab, tertunduk malu pemuda ini. Tapi apa? Ternyata dia punya jawaban yang luar biasa. Pemuda ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma'adabtu laha kabira sholatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasul, sholat sunnah saya nggak banyak, puasa sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak, tapi saya punya satu modal ya Rasul untuk menghadapi hari kiamat. Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kita garis bawahi, modalnya apa kok? Mencintai Allah dan pernyataan yang indah datang dari mulut Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Anak muda, fa anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Ibu, ngumpul di sini saya yakin bukan karena Ustadz Ucep yang ganteng. Masa cantik? Bukan ganteng, saya sama orang susah bu, susah untuk dilupakan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ngumpul di sini bukan karena saya, bukan karena berkat, bukan. Saya yakin ibu-ibu hadir di sini karena apa? Cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ibu cintanya ke Kanjeng Nabi, maka nanti akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan Kanjeng Nabi. Maka cintailah Kanjeng Nabi, cintailah orang-orang soleh. Agar apa? Nanti kita dikumpulkan juga dengan orang-orang soleh. Ada istilah berkumpul dengan orang baik akan menjadikan kita baik walaupun sebelumnya kita bukan orang baik. Berkumpul dengan orang yang buruk akan menjadikan kita buruk walaupun sebelumnya kita bukan orang. Berkumpul dengan orang buruk akan menjadikan kita buruk walaupun sebelumnya kita orang baik. Sok coba kumpul sama temen yang doyan gibah akan menjadikan kita gibah. Ce Edong, Ce Patin, Ce Iis, Ce kesini. Apal
Bu RT di sini. Bukan RT sini, RT Solo Cedo, RT-nya Cedo. Apa Bu RT? Iya, Bu RT yang baru itu. Kalau kata gua mah ya. Mulai. Bu RT tahu Bu RT? Kalau ibu-ibu, oh yang ini. Bu RT, kalau ibu-ibu mau gosipin Bu RT, tapi gosipnya biasa aja, pasti kenceng ngomongnya. Tapi kalau Bu RT digosipin, terus gosipnya hot banget Bu RT, itu rumusnya dua Bu RT. Gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin rendah. Paling ibu-ibu di sini gitu kalau masuk kan ini mas soleha jangan pakai ibu dong. Bu, berarti Ustaz kalau kita cinta sama Nabi datang ke sini karena ingin mengagungkan kelahiran Nabi, kita bakal masuk surga sama Nabi. Bener kok. Di dalam kitab Madarijus Syuhud bahkan syarah dari Maulid Barzanji, apa kata Syekh Nawawi? Beliau mengutip hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, dia bahagia karena kelahiranku, dia merayakan hari kelahiranku, kata Nabi, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dariku. Bahkan Nabi melanjutkan, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minal dhahabi fi sabilillah. Orang ketika ada maulidan, kata Nabi, dia sedekah tuh buat maulidan, maka sama saja orang itu sedekah satu gunung yang gunungnya dari emas. Empok ikut patungan nggak buat maulidan? Bapak-bapak ikut juga kan? Kadang-kadang kita mah kalau buat sedekah susah ya Bu ya. Dulu kayak bapak-bapak tuh di kantongnya ada duit 100.000 sama 10.000. Ada kotak amal lagi Jumatan, maklum kalau lagi khutbah kan ngantuknya minta ampun Pak. Kotak amal. Selesai Jumatan pergi ke warung Madinah, mau beli rokok. Pas dilihat yang 100.000 padi kemana? Dia lupa pas lagi ngantuk dia masuk ke kotak amal. Astagfirullahaladzim, coba itu sedekah sampai diistighfarin. Tapi jangan khawatir Pak, sedekah kita nggak banyak, sholat sunnah kita nggak banyak, puasa sunnah kita nggak banyak, tapi kita punya satu modal apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita ngadain maulid, merayain maulid, ngumpul banget, ini bentuk cinta sama Rasul. Tapi apakah benar kita cinta sama Nabi? Engkau benar cinta sama Nabi? Pantes nggak cinta kita dibalas sama Nabi? Pantes apa enggak? Oh mungkinkah diri ini bisa bertemu Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Oh, juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Kaulah panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. Rapnya nggak tahu. Terus taunya lagu yang mana? Gara-gara sekolah di rumah. Taunya lagu itu. Kalau memang cocok bisa datang. Maka sekarang gaul-gaul. Rapnya biar enak rapnya.
Satu, dua, tiga. Mungkinkah kita akan terus beda aku. Oh, apalin rapnya. Sungguh beruntungnya. Ayo, satu, dua, tiga. Enak. Menjadi umatmu. Yuk. Awas, jangan sampai salah. Sungguh beruntungnya menjadi itu aja. Awas. Yang enak di videonya. Siap. Ya Habibi. Insan seperti dirimu, pemimpin para nabi, seharusnya aku jalankan sunnahmu, lanjutkan dakwahmu. Ya Habibi, kaulah panutan kami. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau chat ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 6, jangan lupa ketik chat, kirim ke 7288. Tong hilangnya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah kita akan buktikan Bapak Ibu, apakah cinta kita sama Nabi ini beneran cinta atau sekedar di mulut doang. Kalau saya tanya cinta nggak sama Nabi, saya yakin jawabannya bakal cinta. Kalau begitu mah anak TK juga bisa Bapak Ibu. Anak-anak, siapa yang cinta sama Rasulullah? Saya Bu Guru. Bisa anak TK. Kita buktikan. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa ada beberapa tanda kalau seseorang benar-benar mencintai Rasulullah. Yang pertama, al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnati. Orang kalau beneran cinta sama Nabi, orang kalau beneran cinta sama Nabi, yang pertama meneladani Nabi, mencontoh Nabi, menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi melaksanakan, yang dilarang sama Nabi tinggalkan. Ngikutin Nabi, contoh Nabi. Bapak Ibu mohon maaf, pernah baca perjanji? Di situ ada kata-kata syadidul haya wa tawad. Nabi itu luar biasa tawadu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi tapi dia sombong dengan harta, dia sombong dengan kecantikannya, dia sombong dengan ilmunya, berarti cinta sama Nabinya bohong. Ada orang sombong di sini ada. Yang ada yang di mana? Hati-hati. Ibu bapak tahu kenapa iblis diusir dari surga? Gara-gara apa? Satu doang salahnya apa? Sombong, disuruh sujud sama Adam. Sorry, Mang Adam siapa kata iblis? Gua senior di sini. Ya kali senior untuk sama. Sorry. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gua dari api, dia dari tanah. Gua yang lebih kuat. Sujud sama Adam dulu. Gua yang duluan tinggal di sini. Gua senior di sini. Lu tunduk sama gua. Iblis yang begitu. Ada orang sombong itu ada. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh
Kita kalau bersin hacing nah begitu. Cedoknya nggak begitu. Karena banyak emasnya hacing. Ini cedok ke pasar doang, ibu ke pasar doang. Milihin jengkol di Bang Udin, cincinnya dia pakai semuanya. Seluruh jarinya dia pakai buat milihin jengkol Bang Udin. Jengkol berapaan? Kan nyombong. Jengkol berapa? Ini cedok nggak tahu nih kalau Bang Udin juragan jengkol, tanahnya di mana-mana, kontrakannya banyak. Gigi Bang Udin dari emas semuanya. Dibalas sama Bang Udin. Orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah kita jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah suka nggak kerasa keributan basah aja. Ini kalau di Tangerang Ustaz ceramah berapa menit biasanya pada KM? Jangan jadi provokator. Jangan jadi provokator. Kalau mau 2 jam 3 jam. Emang nggak capek dengan ceramah 2 jam? Nggak capek dengan ceramah 2 jam? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustaz. Kasihan juga sama Ustaznya. Kok nggak sih? KM, kita mohon maaf, maaf. Saya mah bukan masalah 2 jam 3 jam. Lihat saya masih muda kan? Gen Z saya kan? Ini ceramah 2 jam 3 jam. Dasar. Yang penting dapat amal soleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah jamaah yang ada di sini. Sudah berkali-kali dia suzon sama Ustaz. Tadi nyumpahin Ustaz mati. Sebelum itu saya juga tahu pas saya datang, oh itu Ustaz. Ganteng sih, tapi sayang pendek. Ngaku, 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 ayo ngaku. Emang iya, salah saya bertemu ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lalu apalagi bukti kita cinta sama Nabi? Nah sebelum saya ke sana, ini mumpung ada ibu-ibu Pak. Ini kita sadarin ibu-ibu nggak cuma ngaji doang. Jadi harus ada perubahan. Ibu-ibu kadang-kadang Pak ngajinya seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, di mana-mana datang. Akhlaknya nggak berubah, yang berubah apanya? Seragamnya. Ini kita ingetin ibu-ibu Pak. Oh, kalau ibu cinta sama Nabi, dengerin kata Nabi, ikutin apa yang disampaikan Nabi. Perempuan terbaik penghuni surga. Kata Nabi, pakai Pak. Kita akuin sama dini kita. Yang pertama al-wadud, lemah lembut sama suami. Pak, istri solehah Pak. Kita punya duit nggak punya duit tetap disambut dengan sambutan yang indah. Tayang pasti capek ya. Ini mama begini. Oh, tayang ibu sama suami manja gitu apa enggak? Terus, oh, itu kalau suami pulang kerja capek diapain? Ya Allah, ibu ingetin, suami ini tulang punggung keluarga. Berangkat pagi pulang, buat siapa? Buat ibu tercinta. Dia rela hujan, kehujanan, panas, kepanasan demi siapa? Punya duit nggak punya duit, sambut dengan indah. Sayang, selamat di rumah terindah kita. Pasti capek ya sayang.
duduk capek Pak, Ibu, air putih tahu air putih? Air putih tahu? Walaupun air putih yang disuguhkan oleh seorang istri kepada suami, tapi dengan sikap dan raut muka yang manis, maka air putih ini menjadi manis. Ibu ambil air putih, kebetulan suami kita lagi banyak kasbon di kantornya. Makanya jangan salah kalau bapak-bapak banyak yang terkena penyakit stroke. Kenapa Ustaz? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Ibu sambut Bu, mereka pahlawan keluarga saya. Aku siapkan air putih terindah dari istrimu tercinta. Sayang, kamu cobain air putih ini. Aku yakin air putih ini pasti manis. Kenapa sayang kok bisa manis? Karena di cangkir ini senyumku sudah tumpah semuanya. Diminum. Sayang, air putih bener. Pak, air putih ketika disuguhkan semanis madu, maka air putih ini akan manis rasa madu. Kalau air susu Pak, air susu daging kambing sama durian dikasih sama istri kita, tapi raut mukanya si gandeng gak enakin, gak bakal enak. Minum. Lu tadi minta air, ya gua siapin. Ngapa lu minum? Gua minum ini. Sate kambing. Itu gua yang nyari kambing tadi. Ngapa nangis? Kan gua bilang, gak usah aneh-aneh jadi laki. Daging kambing, duren, susu, Pak gak enak. Air putih, tapi istri kita lemah lembut surga Ibu. Pak, ibu-ibu ada yang nyeletuk di belakang. Ustaz, putar dulu. Kita mah jadi istri begitu sama suami, gimana lakinya Ustaz? Siap salah saya. Siap salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang perempuan begitu. Waktu mereka yang menyakiti, mereka jadi merasa yang tersakiti. Tapi bener Pak, kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita pengen istri kita soleha, istri kita lemah lembut, kita pun jadi suami harus suami ya lemah lembut, baik, jangan KDRT. Ikutin Nabi Pak, Nabi Pak, itu kalau istrinya nangis diomelin apa enggak? Enggak. Kok kalau lagi nangis sama lakinya diomelin apa enggak? Cocok. Nah, jangan gitu Pak, sama pilih jangan gitu Pak. Istri lagi nangis jangan ikutin Nabi Pak. Nabi istrinya nangis, Nabi datangin, Nabi pegang tangannya, Nabi usap matanya, sayang aku. Itu saya praktekin di rumah Pak. Kalau istri saya lagi nangis Pak, saya nggak ngomelin, ada gak ya? Saya nggak datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya, saya bilang, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini sayang. Yang pertama siapa Abang? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Abang bisa. Ibu seneng gak digituin? Ibu seneng digituin? Gitu Pak. Makanya kalau kata anak sekarang, ketika perempuan nangis, bukan perlu ceramah. Yang mereka perlukan adalah validasi hatinya. Mama udah kuat sampai hari ini. Mama tuh kenapa nangis mulu? Kenapa BRT? Nah, kata bapaknya. Gua mah udah tahu lama sama BRT. BRT emang begitu mulutnya kagak di sekolah. Lu besok acara RT kagak usah datang. Gak usah. Nah Pak, ibu-ibu gak perlu itu. Perlunya validasi, dengarkan apa yang dia rasakan. Jamaah, pengen punya suami gitu, pengen punya suami kayak Rasulullah, pengen? Maka mulai dari ibu harus menjadi Siti Khadijah. Amin ya Rabbal. Yang kedua,
bilang gini, orang-orang perempuan penghuni surga yang terbaik kata Nabi itu sifat yang kedua al-walud, yang banyak anaknya. Angkat tangan yang anak 15 di sini. Bukan ketawa, jawab berarti. Yang anaknya 10, anaknya 7. Tanya sama orang tua kita, maaf kita tanya dulu, orang tua kita dulu, kok itu anaknya banyak bener Pak? Bener, berapa kok? 12 kok, 12. Kenapa? Perempuan berapa? 16. Ada lagi? Siapa yang paling tertinggi? Oke, lelang selanjutnya berapa? 20. Kok berapa kok? Hah? Sampai nemu papiran maksudnya. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Si bener ya Allah. Masa ngitung gitu doang nggak bisa sih? Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ini ada sarung mangga nih. Yang benar saya kasih sarung mangga pada kalian, mohon maaf. Saya Ustaz endorse. Jadi sarungnya endorse sarung mangga nih. Sarung mangga. Mertua bangga, istri bahagia. Yang benar saya kasih hadiah, serius. Coba perhatikan baik-baik, pikir pada logika, ayo. Kok, dengerin. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Jawaban 4, 2 ini dari mana? Coba. Ini bukan yang benar, coba. Lihat. Oh, sini kok, maaf kok. Mau hadiah kok? Mau ke depan nggak? Mau? Ayo sini kok. Ini udah bener jawabannya. Mbak ini sendirian yang bener jawabannya. 3 jawabannya itu bener. Sini kok. Ini. Lagian jawaban 4 dari mana asalnya 4? Ujung-ujung 4 aja. Sarung mangga. Mertua bangga, suami bahagia. Ada liris satu lagi yang liris? Boleh. Epo, ladies and gentlemen, please welcome Ayu. Saya manggilnya teteh, tante, ibu, apa? Terserah, boleh di. Ya. Itu aja. Oke. Oke, siap. Ini pesannya ibu ya. Siap. Boleh kenalan dulu, Bu? Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nur Hayati. Bagus suaranya. Panggilannya ibu apa panggilannya? Bu Nur, rumahnya di mana? Rumah saya di Cipondol Makmur. Ustadz Encep ganteng apa jelek? Ustadz Encep orang paling ganteng. Ibunya malu-malu. Ibu Nur. Bu Nur, ini saya punya sarung mangga. Kalau jawaban ibu benar, maka sarung mangga ini ibu berhak untuk bawa untuk suaminya. Sudah siap? Jawaban ibu berapa? 3. 3. Ibu yakin dengan jawabannya? Yakin. Kalau ibu yakin dengan jawabannya, saya kunci jawabannya. Atau mau pilih jawaban itu atau pilih amplop yang ada di kantong kiri saya. Kayaknya amplop yang banyakan. Atau pilih amplop yang ada di kantong kiri saya, atau pilih tirai biru. Pilih sarung aja. Udah pilih sarung aja. Oh, pengen banget sarung mangga? Bilangnya iya gitu kalau. Iya. Video. Pengen banget sarung mangga? Boleh. Banget gitu. Banget. Iya. Kenapa pilih sarung mangga? Karena sarungnya keren. Oke. Oh. Kalau saya bilang sarung mangga, ibu bilang
Mertua bangga, suami bahagia. Sarumangga, mertua bangga, suami bahagia. Luar biasa. Puas banget. Sama-sama dada-dada dulu. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terakhir Bu, udah jam 11 lewat 15 menit kayaknya. Udah lebih sejam ya? Udah terakhir bukti kalau kita cinta sama Nabi di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa kathratu dzikrihi wa kathratu syauqihi ila liqa'i. Engkau kalau cinta sama Nabi, bener cinta sama Nabi, banyak menyebut nama Nabi sama kangen banget sama Nabi. Di HP-nya kalau engkau lagi gabut yang disetel sholawatan apa lagu dangdutan. Bapak-bapak kalau lagi di pos ronda, kalau lagi mancing yang disetel tuh di HP-nya adalah apa sholawatan? Adalah. Kalau engkau cinta sama Nabi, banyakin sholawatan di mana-mana. Saya sering sampaikan di mana-mana kok. Kalau ibu engkau pengen demen sholawatan, nggak apa-apa pakai nada-nada yang engkau suka. Kayak misal, Ustaz saya masukannya lagu Malaysia, boleh saya pakai nada Malaysia, kok nggak apa-apa, biar seneng sholawatannya pas lagi nyuci. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa ta'ali, abatai ratal, ya uhailan judi wa. Kayaknya enak deh Pak kalau begitu, daripada statue setelan cuek banget. Nggak pantas loh, nggak pantas. Udah gini joget statue gini lucu banget tau nggak? Udah bilang begitu. Ustaz saya nggak suka Malaysia, Ustaz saya sukanya lagu India. Boleh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri kia kitum hiho abatum ozin tegiyatum hiho. Tapi mohon maaf ya bapak-bapak ya, ini konsepnya hanya berlaku untuk ibu-ibu. Jadi konsep ini tidak berlaku untuk bapak. Kenapa Ustaz pilih kasih lagi, bukan pilih kasih Bu? Karena selera musik bapak-bapak dan ibu-ibu kan beda. Kalau ibu-ibu seleranya masih enak, nah bapak-bapak dangdut koplo gimana coba? Kebayang nggak kalau bapak-bapak menerapkan ilmu itu ke masjid azan? Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falak, Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Enggak boleh, makanya berlaku untuk ibu-ibu. Dan tadi selain banyak menyebut nama Nabi, bukti kalau kita cinta sama Nabi, kangen banget sama Nabi. Engkau kangen sama Nabi? Kangen. Kenapa ada kangen? Karena ada cinta. Engkau ketemu sama saya, bahagia apa enggak? Bahagia bener? Serius? Berarti kangen sama saya dong? Biasanya bahagia kalau ketemu, kalau ada kangen. Kangen itu ada kalau ada apa? Kalau ada cinta gitu. Makanya kalau engkau kangen sama Nabi, berarti engkau cinta sama Nabi. Kita tutup dengan sholawat sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin. Ini enaknya sambil sholawatan, ini ada panitia yang keliling ya. Ada nggak panitia yang keliling? Buat masjid barangkali engkau punya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 buat masjid kita ya Ustaz ya? Setuju nggak? Sambil sholawatan. Oh udah siap? Oke, nanti saya sholawatan aja. Oke.
Oke, siap. Sekali lagi. Buat masjid. Ada yang ini ada? Oh, siap. Oh, ini mah kita mah tabungan kita, jangan pernah ngerasa rumah si Ustaz lagi pakai. Oh, buat beli sebelah kita. Jangan. Tadi empos sedekah 1 dirham buat peringatan Maulid itu maka sama dengan sedekah 1 gunung tapi dari emas. Bayangin itu. Empos sedekah ke masjid, entar ngalir pahalanya kok. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah bukan orang yang hartanya banyak, bukan. Orang yang bahagia adalah orang yang ketika napasnya berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Kenapa? Dia sedekah buat masjid, ngalir pahalanya walaupun napasnya udah nggak ada. Siapa? Yuk, salatullah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, ibu yang kerudung coklat jangan sampai ninggalin rajin-rajinlah baca sholawat biar anaknya jadi pejabat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, ibu yang kerudung merah udah cantik juga solehah. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kerudung biru apa ini? Oh, ibu yang kerudung cantik manis kayak bolu. Saya doakan oh ibu bulan depan siap dimadu. Salah. Kan kita ngomongin tawadu tadi. Berarti du ya. Kita keluar. Maafin ya, maafin ya. Oh, ibu yang kerudung cantik manis kayak ulet bulu. Saya doakan oh ibu biar jadi orang tawagu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, bapak yang pakai ganteng kayak artis di saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah. Siapa yang ngajarin gitu? Hah? Ustaz? Ustaz yang mana? Ini? Saya dong. Fitnah lagi Ustaz. Saya lihatnya nambah gaji. Ujungnya ikan nambah gaji. Emang bapak-bapak amin? Mungkin. Tipe bapak-bapak istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan saya sama Pak DKM. Kita sama Pak. Kita mah tipe suami Fatimah. Istri 4 satu rumah. Ya. Alhamdulillah. Ganti nambah gaji. Oh, bapak yang pakai ganteng kayak artis di TV. Saya doakan nambah rezeki.
salamullah Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.